Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Marlene Gaspers. Hari ini saya kembali lagi, yang pastinya saya kembali lagi untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Musik Gereja Nusantara. Dan hari ini kita akan membahas tentang teknologi dan musik Gereja Nusantara. Teman-teman sekalian, kemajuan teknologi telah menawarkan banyak kemungkinan baru dalam cara beribadah. Alih-alih menyanyi sambil memegang buku nyanyian, sekarang ada pilihan untuk menayangkan lirik lagu ke layar lebar dengan memakai proyektor multimedia yang dihubungkan dengan komputer. Bukan hanya itu, teknologi juga memungkinkan kita memproyeksikan gambar tetap atau foto maupun yang bergerak, klip video sebagai latar belakang lirik lagu yang dipresentasikan. Banyak yang mulai memanfaatkan teknologi ini, dan salah satunya adalah seperti yang sekarang ini kita sementara lakukan. Ini adalah bagian dari teknologi. Teman-teman sekalian, teknologi adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris teknologi, yang diserap dari bahasa Yunani yaitu teknologia, dengan makna keahlian pengetahuan. Akar kata dari teknologi sendiri adalah tekne, yang memiliki arti serangkaian prinsip ataupun sesuatu metode rasional yang di dalamnya juga berkaitan erat dengan pembuatan suatu objek. Pengetahuan serta seni mengenai berbagai prinsip atau metode dan percakapan serta suatu keahlian tertentu. Teman-teman sekalian, secara umum pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari mengenai suatu keterampilan dalam membuat suatu alat. Juga metode pengolahan serta ekstraksi dari suatu benda agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tertentu serta pekerjaan sehari-hari para manusia pada umumnya. Beberapa ahli kemudian juga menekankan bahwa teknologi adalah sarana dan prasarana yang dibuat oleh manusia agar dapat menyediakan barang-barang yang kemudian diperlukan untuk keberlangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman sekalian, itu mengatakan bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya teknologi, maka suatu aktivitas akan lebih mudah diselesaikan. Sebelumnya pengertian teknologi ini hanya terbatas pada berbagai benda yang memiliki bentuk, seperti diantaranya pada peralatan dan mesin. Namun saat ini teknologi kemudian merupakan sesuatu yang mempunyai wujud serta tak berwujud. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa industri musik telah berubah drastis ya selama seabad terakhir, dan sebagian besar perubahan dan transformasinya didorong oleh yang namanya teknologi. Teknologi musik yang mencakup alat musik, generator suara, peralatan dan perangkat lunak studio, algoritma pengodean, audio perseptual ya, serta perangkat lunak dan perangkat produksi telah membentuk cara musik diproduksi, dimainkan, didistribusikan dan dikonsumsi. Ya, evolusi teknologi musik memungkinkan seniman mengeksplorasi ide-ide kreatifnya, mengeksplorasi cara-cara non-tradisional untuk menghasilkan dan memodifikasi karya seni yang sebelumnya tidak pernah terdengar, atau bahkan menciptakan gaya atau karya baru. Jadi
teman-teman sekalian, penggunaan teknologi seakan menjadi bagian hidup yang saat ini tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Ya, teknologi mampu mendukung beragam dinamika hidup seperti pekerjaan, tugas, serta pelayanan. Ya, teknologi menjadi media yang menawarkan kemudahan bagi dinamika manusia. Teknologi juga selalu dipakai sebagai sarana pewartaan musik gereja. Ya, cover musik gereja juga mengalami transformasi ke arah digital yang pastinya. Ya, jadi gereja dan teknologi telah tumbuh saling terkait erat di era modern ini. Dan dengan teknologi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana gereja beroperasi dan berkomunikasi dengan jemaatnya. Kapasitas gereja dan teknologi untuk meningkatkan jangkauan, komunikasi, dan efisiensi administratif menjadi gereja dan teknologi yang sangat diperlukan, yang memungkinkan gereja tetap sesuai dan menjalankan tujuannya. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana perkembangan teknologi seperti alat musik dan perangkat audio dalam musik gereja Nusantara? Kemudian bagaimana pengaruh kegunaan teknologi dalam musik gereja Nusantara? Apa peran dan fungsi teknologi dalam musik gereja Nusantara? Kemudian dampak positif dan negatif teknologi terhadap musik gereja Nusantara. Mari kita lihat bersama teman-teman sekalian. Saat ini apa yang diistilahkan dengan teknologi digital ini mencakup banyak hal sebenarnya, meskipun memang teknologi ini berkaitan dengan komunikasi. Kita perlu tahu bersama bahwa teknologi ini telah ada sejak tahun 1960-an ketika Amerika Serikat mengembangkan teknologi komunikasi dan dilakukan oleh lembaga militer, dan itu sudah mulai dengan pengembangan internet. Teknologi merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan dinamika kehidupan manusia di era modern ini. Teknologi mampu untuk mengambil peran di setiap lingkup ruang kehidupan manusia, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi serta mempercepat suatu pekerjaan untuk keperluan pribadi maupun kelompok, itu adalah guna tujuan dan kemajuan masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi katalis utama dalam membentuk perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sejak awal kemunculannya, teknologi informasi dan komunikasi ini telah bertransformasi menjadi jaringan kompleks yang mendukung hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya terlihat dalam perubahan dalam bekerja, kemudian belajar, berjumpa, tetapi juga telah mengubah cara yang secara mendasar, yaitu cara manusia berkomunikasi. Ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu masif telah memicu munculnya era digital, di mana kegiatan sehari-hari tidak bisa dipungkiri ya mulai bergantung pada konektivitas internet, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga interaksi manusia telah terintegrasi dengan internet. Teman-teman sekalian, hal ini yang membuat manusia bereformasi lewat berbagai cara untuk menghasilkan suatu objek yang dapat mempermudah segala kebutuhan fisik maupun non-fisik manusia. Gereja dalam hal ini merupakan salah satu ruang lingkup dinamika hidup manusia yang mampu dimasuki oleh teknologi. Teknologi juga menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan ruang lingkup gereja. Salah satu ruang lingkup tersebut adalah musik gereja, di mana tidak dapat dihindari. Kemajuan teknologi dalam gereja ini membuat musik gereja juga berinovasi guna mempermudah serta memperindah suasana ibadah. Kemajuan teknologi tersebut juga pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan umat manusia. Itu menurut Maulana dan Ismail ya. Kemudian teman-teman
sekalian, perkembangan teknologi dalam musik gereja di Nusantara, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang telah mengalami perubahan besar ya, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terlihat dari dimana sebelumnya musik gereja lebih mengandalkan instrumen yang tradisional tuh seperti gitar, ukulele bahasanya kalau di Papua, tifa, ya, kemudian suling bambu. Ya, namun dengan adanya kemajuan teknologi, penggunaan alat musik elektronik, ya itu sudah dan perangkat lunak untuk pembuatan musik itu tidak bisa dipungkiri sudah mempengaruhi bagaimana kita mengelola sebuah ibadah ya. Kemudian ini membawa tantangan baru dalam hal keaslian dan keberagaman dalam musik liturgi. Seiring dengan perkembangan teknologi, musik dalam gereja ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Karena itu alat-alat musik yang tadinya memiliki bunyi monofon, dengan adanya kemajuan teknologi bisa menghasilkan alat musik polifon yang dimana bisa menghasilkan bunyi suara musik dalam satu alat musik saja ya. Sehingga kebutuhan alat musik yang tidak ada di dalam gereja jadi bisa terpenuhi meskipun alat musik yang dibutuhkan itu tidak ada. Hal ini juga ditambahkan dengan hanya dimainkan oleh satu orang pemain musik saja di dalam gereja. Kemudian banyak efek-efek suara yang bisa dihasilkan untuk meniru banyak suara yang ada di sekitar ini. Itu sebagai dampak dari kemajuan teknologi ini. Teman-teman sekalian, salah satu dampak yang paling jelas dari keberadaan teknologi adalah penggunaan alat musik elektronik, yaitu keyboard, synthesizer, dan gitar elektrik ini mulai menggantikan peran instrumen akustik yang sebelumnya dominan. Penggunaan alat-alat ini memberikan lebih banyak variasi suara dan memungkinkan musisi gereja untuk menciptakan aransemen musik yang lebih kompleks, lebih meriah. Di samping itu, alat-alat ini juga lebih mudah diatur volumenya dan penyesuaiannya yang lebih baik dengan ruangan gereja yang memiliki akustik beragam. Teknologi ini memungkinkan musik gereja untuk tetap berkesinambungan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan kualitas musik itu sendiri. Teman-teman sekalian, selain itu perkembangan perangkat lunak software seperti sequencer dan digital audio workstation DAW juga turut mempengaruhi cara pembuatan musik gereja. Ya, program-program ini memberikan ruang bagi pencipta musik untuk merekam, mengedit, dan memproduksi lagu rohani dengan kualitas profesional. Ya, penggunaan DAW memungkinkan pencipta musik yang lebih dinamis ya, dengan berbagai lapisan suara yang tidak bisa dicapai hanya dengan instrumen akustik. Musik gereja yang sebelumnya terbatas oleh kemampuan fisik kini dapat diproduksi secara lebih efisien dan dengan berbagai teknik pengolahan suara yang lebih canggih ya. Karena ya sebagai manusia pasti kita sebagai seniman punya keterbatasan dalam hal membuat musik, tetapi dengan adanya teknologi ini pekerjaan yang berat itu menjadi ringan ya. Waktu yang dipakai untuk kita membuat sebuah karya dengan memakan waktu yang berjam-jam, dia menjadi lebih efisien dengan adanya teknologi ini. Dan tentu saja ya hal ini membuka peluang bagi musisi gereja untuk berkreasi lebih bebas lagi dan menciptakan karya yang lebih beragam lagi. Teman-teman sekalian, di sisi lain teknologi digital juga mengubah cara musik gereja disebarluaskan dan diperdengarkan. Ya, sebelum adanya internet dan platform streaming, musik
Musik gereja hanya dapat didengarkan di tempat ibadah atau mungkin melalui kaset dan CD. Namun kini dengan adanya platform seperti YouTube, Spotify, dan aplikasi streaming lainnya, lagu-lagu rohani dapat diakses oleh umat dari seluruh dunia. Hal ini memungkinkan musik gereja Nusantara untuk dikenal secara lebih luas ya pastinya teman-teman. Bahkan di luar kelompok gereja itu sendiri. Selain itu, gereja-gereja juga kini sudah dapat memanfaatkan sistem audio digital untuk meningkatkan kualitas suara dalam kebaktian, seperti menggunakan mikrofon dan sistem speaker canggih yang mengarah pada perjalanan ibadah yang lebih mendalam. Jadi secara keseluruhan, perkembangan teknologi dalam musik gereja Nusantara yaitu telah memberikan dampak yang besar, baik dari segi kualitas musik, variasi instrumen, hingga penyebaran karya-karya rohani. Teknologi membuka banyak peluang bagi musisi gereja untuk berinovasi, namun di sisi lain kita juga mendapat banyak tantangan untuk tetap menjaga kesakralan musik ibadah, yang itu juga hal yang tidak kalah pentingnya gitu. Jadi dengan adanya keseimbangan antara tradisi dan kemajuan teknologi, musik gereja di Nusantara terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih fleksibel, selaras, dan mampu untuk merangkul semua lapisan masyarakat. Jadi sangat penting untuk gereja memahami perkembangan teknologi ini dengan baik. Agar gereja tidak hanya mengikuti apa yang sementara terjadi di dunia ini saja, tetapi dapat dengan baik, dengan bijak menggunakannya sesuai porsinya untuk keperluan pelayanan. Dan teknologi ini dapat digunakan gereja sebagai media penyaluran pelayanan kepada setiap orang secara luas dengan mudah. Ya, oleh karena itu, gereja harus benar-benar serius dengan masalah perkembangan teknologi ini untuk menjadikannya gaya hidup tapi sesuai dengan visi dan misi gereja. Karena memang dari segi perkembangannya, perkembangan teknologi, kita tidak mampu menekan dan menahan perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun kita harus tahu bahwa kita juga harus mampu untuk menjaga budaya kita, musik gereja Nusantara kita yang berakar pada musik-musik tradisional, sehingga segala sesuatu itu dia tidak akan hilang dengan adanya teknologi yang semakin mendominasi dunia secara global. Teman-teman sekalian, kita akan melihat pada poin berikutnya, yaitu pengaruh teknologi terhadap musik gereja Nusantara. Ya, teman-teman, gereja membutuhkan teknologi yang mutakhir dan harus terlibat dalam dunia kontemporer. Itu sudah pasti ya. Karena dengan adanya teknologi, banyak hal yang tadi saya sudah sampaikan itu, gereja menjadi merasa lebih mudah dan praktis untuk menyelesaikan banyak problematika yang terjadi di dalamnya, sehingga teknologi ini memungkinkan adanya jangkauan yang lebih luas, memberikan kemudahan dalam administrasi, mendukung sumber daya pendidikan dan memperkaya pengalaman beribadah, serta memang mampu untuk menjangkau bermacam jenis musik yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Teknologi memudahkan komunikasi yang intens dan menjangkau wilayah dan manusia yang lebih luas. Orang-orang di era digital modern sebagian besar mengandalkan platform internet seperti kita saat ini, media sosial sudah pastinya, dan telepon seluler untuk bagaimana bisa saling terkoneksi dan memberikan informasi. Gereja dapat menjangkau orang-orang yang biasanya tidak dapat menghadiri ibadah secara langsung, secara tatap muka di gereja, kemudian menyebarkan pesannya dan mengadakan kebaktian virtual dengan menggunakan teknologi, seperti kita saat
ini juga bisa dipakai sebagai jembatan. Musik gereja Nusantara dapat dengan mudah diperkenalkan kepada masyarakat luas ya lewat teknologi ini. Nah, kemudian umat yang tidak menghadiri ibadah tatap muka pun bisa beribadah, ya, menyanyikan pujian lewat teknologi komunikasi ini. Kemudian teknologi juga memudahkan kolaborasi jarak jauh, terutama kita memberikan contoh seperti kemarin situasi pandemi COVID-19, ketika tatap muka jarang dilakukan, maka yang terpakai adalah teknologi. Ya, musik gereja Nusantara harus bisa memperluas wilayah pelayanannya dan terlibat dengan masyarakat kontemporer. Hal ini dikarenakan musik yang terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga musik gereja Nusantara lewat teknologi mengalami akulturasi dan enkulturasi. Ya. Musik gereja Nusantara memperoleh banyak manfaat dan dari penggunaan teknologi sebagai pengajaran. Artinya kita lihat bersama ya, bagaimana orang mau memperkenalkan musik tradisional Nusantara itu, musik gereja tradisional Nusantara itu kepada orang di belahan dunia lain, yaitu lewat teknologi ini. Jadi orang bisa belajar, bisa mengetahui satu alat musik tradisional itu yang dimainkan dalam sebuah gereja, bagaimana dia bisa dimasukkan dalam sebuah gereja, ya, itu lewat teknologi. Kemudian ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, yaitu ketika di dalam alat musik yang sudah modern yang menggunakan teknologi, itu juga di dalamnya sudah ada suara-suara alat musik, bahkan itu tradisional maupun modern, yang jika dipakai ya, tanpa harus ada alat musik yang sebenarnya pun kita sudah bisa pakai itu. Tetapi dari situlah kita melihat bahwa ini bisa menjadi suatu ancaman bagi pelestarian ya, musik gereja Nusantara, karena keberadaan teknologi ini juga bisa menjadi ancaman besar bagi perkembangan musik gereja Nusantara. Teman-teman sekalian, musik gereja Nusantara ini memperoleh banyak manfaat dari penggunaan teknologi sebagai pengajaran. Ya, platform daring dan alat pembelajaran elektronik menyediakan kursus lengkap, studi teologi, studi musik dan sumber daya bagi pendeta, majelis, pemusik dan jemaat. Ya, alat-alat ini juga mendukung studi seumur hidup dan pengembangan spiritual iman ya, menjamin bahwa gereja tetap menjadi sumber pengetahuan dan arahan yang dapat diandalkan di dunia yang terus berubah. Teknologi memiliki kapasitas untuk meningkatkan ibadah itu sendiri. Ya, layanan keagamaan dibuat lebih menarik dan mudah diakses dengan tampilan multimedia, ya, streaming langsung dan teknologi audiovisual. Ya, tampilan digital dan alat bantu visual mampu membuat ide dan forum daring membantu upaya pengembangan dalam jemaat, ya, permohonan doa dan percakapan kelompok. Teman-teman sekalian, salah satu pengaruh terbesar dari teknologi adalah pada produksi musik. Dengan adanya perangkat lunak software seperti digital audio workstation, musisi gereja kini dapat membuat aransemen musik yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi. Alat perekam digital memungkinkan musisi untuk merekam suara dengan kualitas profesional, ya, bahkan di luar studio rekaman. Proses mixing dan mastering juga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, memanfaatkan berbagai plugin dan efek suara yang sebelumnya tidak tersedia dengan teknik konvensional. Ya, dan ini memungkinkan pembuatan lagu rohani yang lebih modern dan beragam, yang dimana
karena bisa mencerminkan kekayaan budaya dan konteks sosial masyarakat gereja di Nusantara, sehingga pengelolaan waktu yang lebih efisien dalam membuat sampai pada menyajikan sebuah karya musik. Teman-teman sekalian, lalu peran dan fungsi teknologi dalam musik gereja itu seperti apa? Kita harus tahu bahwa teknologi dapat meningkatkan pelayanan gereja di Nusantara dengan meningkatkan pengetahuan terhadap audiovisual, mengurangi pekerjaan manajemen secara manual, mendorong keterlibatan jemaat, mempublish informasi yang efektif, dan lebih memberkahi ibadah serta memberikan kemudahan dalam akses. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bersama. Teknologi meningkatkan keterlibatan audiovisual dengan menyediakan proyektor, layar, dan sistem suara terbaik ya. Dan kemajuan teknologi ini membuat ibadah lebih berperan, lebih hidup dan menyeluruh bagi semua peserta dengan memungkinkan musik yang lebih jernih, suara yang lebih jernih, pengembangan khotbah yang lebih baik, dan bervariasi dengan penggunaan alat bantu visual. Teknologi streaming secara langsung juga membuat gereja dapat diakses oleh umat dalam jangkauan yang lebih luas dan memungkinkan jemaat untuk tidak hadir secara langsung pun no problem gitu. Apalagi seperti orang tua yang sakit atau bahkan mereka yang tinggal jauh. Teman-teman sekalian, ada banyak manfaat teknologi bagi gereja dan juga bagi musik gereja Nusantara. Teknologi bagi gereja Nusantara memudahkan untuk menjangkau, yang pasti menjangkau lebih banyak orang ya, dan menyebarkan pesan ke seluruh dunia. Teknologi juga memfasilitasi pengembangan masyarakat, kemudian meningkatkan efisiensi administrasi dan sebagainya ya, dengan menyediakan platform yang sudah digunakan untuk pendidikan, akses sumber daya, dan pemberian secara daring. Teman-teman sekalian, sebagian kalangan merasa bahwa musik gereja Nusantara yang terlalu bergantung pada teknologi bisa mengurangi kesan sakral dan spiritual dari ibadah, dan itu memang benar adanya menurut saya. Oleh karena itu banyak gereja yang masih memilih untuk menggabungkan instrumen tradisional dengan teknologi modern agar keaslian daripada instrumen musik tradisional itu bisa tetap terjaga, dan selain itu juga identitas liturgi itu masih tetap terlihat ya. Perpaduan antara teknologi dan tradisi ini sebenarnya menjadi salah satu ciri khas yang dalam perkembangan musik gereja Nusantara menciptakan warna musik yang lebih beragam, namun ya harus tetap menghormati nilai-nilai budaya dan teologis yang terkandung dalam musik gereja itu sendiri. Ya, teman-teman sekalian, apa dampak teknologi terhadap musik gereja Nusantara ya? Gereja sebagai kumpulan orang beriman yang mengembara, yang berada dalam ruang dan waktu yang tidak pernah sepi dari tantangan yang berasal dari konteks di mana dia ada dan berteologi. Kemajuan di bidang teknologi informasi, pengaruh media sosial ini tak luput dari area di mana gereja juga harus berurusan dan mengambil peran sebagai garam dan terang dunia. Dalam situasi seperti saat ini, gereja kembali diuji untuk tetap menjalankan fungsinya. Dari waktu ke waktu, oleh topangan rahmat Tuhan, gereja telah menunjukkan keteguhan eksistensi kontekstualisasinya sebagai perwujudan tugas dan panggilan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Jadi, gagasan tentang gereja digital adalah sebuah tawaran kehidupan gereja pada masa kini. Dunia virtual, meskipun di satu sisi memiliki potensi untuk disalahgunakan demi kepentingan tertentu, namun di sisi lain dapat menjadi peluang di mana
gereja memiliki cara pandang baru dalam memandang realitas Allah yang transenden, ketimbang melihat realitas pemanfaatan media sosial dengan segala ancamannya. Dan sudah waktunya gereja memberikan manfaat baru bagi pembangunan komunikasi komunitas dan pemuritan. Teman-teman sekalian, saat ini zaman sudah berkembang sedemikian maju, di mana teknologi sudah begitu mempermudah manusia untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga mulai dari sinilah manusia akan mengalami perubahan gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman tersebut. Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, maka sangat banyak membawa perubahan pada kehidupan masyarakat secara luas, karena informasi begitu mudah untuk didapatkan. Melalui perkembangan teknologi informasi ini, masyarakat luas memamerkan budaya-budaya mereka dengan bangga, dan budaya tersebutlah akan tersebar dengan cepat dan dapat mempengaruhi masyarakat lain untuk mengikutinya. Mengenali kelemahan gereja dan teknologi sangatlah penting, teman-teman. Gangguan digital selama kebaktian, terputusnya hubungan dengan komunitas nyata, masalah keamanan dengan pemberian dan penanganan data daring, dan kesulitan menutup kesenjangan digital, itu adalah beberapa contohnya. Menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan teknologi gereja dan menerapkan ide-ide teknologi gereja yang inovatif itu lebih baik, sangat penting bagi gereja, karena hal ini dilakukan untuk sepenuhnya menyadari bahwa kemampuan mereka sambil kita mempertahankan keaslian dan efektivitas dari misi gereja yang sebenarnya. Kemudian bagaimana teknologi dan pengaruhnya dalam GKI di Tanah Papua? Teman-teman sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa memang perkembangan teknologi ini juga membawa dampak besar bagi perkembangan gereja-gereja di Nusantara, tidak terkecuali dengan gereja-gereja yang ada di Tanah Papua, termasuk di dalamnya itu adalah GKI di Tanah Papua. GKI di Tanah Papua merupakan salah satu aliran Calvinis yang kental dengan ritual ibadah yang khusyuk dan teduh, juga tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Meskipun bagi GKI di Tanah Papua, teknologi bukanlah suatu hal yang utama dalam sebuah peribadatan, namun dalam pelaksanaannya GKI di Tanah Papua juga ikut berbenah diri mengikuti perkembangan peradaban manusia saat ini. Alat musik dan seluruh perangkat sound system adalah pendukung ibadah, dan meskipun itu bukan yang utama, artinya tanpa alat-alat tersebut ibadah tetap akan berjalan, akan dilakukan. Namun dalam kenyataannya, dengan penuh kesadaran GKI di Tanah Papua mengakui akan pentingnya teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia, di mana keterlibatan peralatan teknologi ini telah menjadi bagian dari dalam peribadatan GKI di Tanah Papua. Hal ini merupakan bagian yang sangat memberi kontribusi bagi jalan ibadah dalam GKI di Tanah Papua. Banyak kemudahan dalam peribadatan dengan masuknya teknologi. Begitupun dengan musik di dalam gereja. Umat merasa sangat dimudahkan dengan keberadaan teknologi dalam ibadah, sekalipun kita menyadari dan mengakui bahwa dengan adanya alat musik maka suasana ibadah lebih terasa hidup. Banyak hal positif yang dibuat sebagai sambutan akan masuknya teknologi dalam GKI di Tanah Papua. Umat dituntut untuk berinovatif dengan hadirnya teknologi. Dengan adanya berbagai kemudahan itulah GKI di Tanah Papua tumbuh menjadi GKI yang sekarang ini. Namun di balik kemudahan yang diberikan oleh teknologi bagi GKI di Tanah Papua, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kultur atau budaya yang mengakar dalam GKI di Tanah Papua mengalami beberapa pergeseran. Meskipun dalam kenyataannya pergeseran itu tidak memberikan dampak yang signifikan, namun umat merasa dimudahkan dalam berbagai hal. Bahkan musik dalam ibadah pun sudah mulai dengan mengandalkan musik program, sehingga musik-musik tradisional sudah jarang terlihat di gereja-gereja. Hanya pada momen tertentu saja alat-alat musik tradisional dan nyanyian itu ada, seperti hari-hari besar gerejawi dalam momen-momen peresmian gereja dan lain sebagainya.
Bahkan dengan adanya musik program ini, pemain musik sendiri pun mengalami pergeseran fungsi dalam beberapa momen tertentu. Ya, hal ini dikarenakan musik program telah memudahkan umat untuk bereksplorasi dalam peribadahan. Namun demikian, kita juga perlu memberi apresiasi karena masih banyak juga GKI di tanah Papua yang mempertahankan ritual ibadah khusyuk tanpa melibatkan teknologi di dalamnya. Masih banyak juga jemaat GKI di tanah Papua yang memegang teguh paham Calvinis, sehingga penggunaan teknologi yang berlebihan dibatasi. Karena bagi gereja GKI di tanah Papua yang terutama adalah pelayanan firman Tuhan. Jadi meskipun tanpa teknologi di dalam gereja, peribadatan tetap harus berjalan karena teknologi bukanlah hal yang utama. Teman-teman sekalian, demikianlah penyampaian saya di saat ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bukan cuma untuk saya tapi juga untuk teman-teman semua, ya, untuk kita bersama. Itu dari saya, sekian dan terima kasih.